Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian Nugraha. Saya dari kelas 5C. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah Ekologi Administrasi Negara, yaitu upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, materi ini tertera di buku ini Ekologi Administrasi Negara karya Dr. Sahaya Anggara halaman 8 sampai 16. Yang pertama ialah upaya pengembangan etika lingkungan. Nah, di dalam upaya pengembangan etika lingkungan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ialah penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua ialah penetapan sikap untuk memerhatikan lingkungan. Yang ketiga ialah penetapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ialah kebijakan berwawasan lingkungan. Yang kelima, yang terakhir ialah membangun etika lingkungan baru. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Dalam melaksanakan penguatan misi dalam mempertahankan ekosistem ini, haruslah memiliki landasan yang kuat dan memaksa dalam pelaksanaannya, karena ini merupakan hal yang sulit. Jadi tidak cukup hanya dengan penyuluhan-penyuluhan semata. Penetapan sikap untuk mempertahankan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memerhatikan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunannya. Nah, ini terwujudkan dengan adanya pertama ialah bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan butir 10 pendahuluan bab 3 GBHN tahun 1973-1978. Yang kedua, pembentukan panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 27 tahun 1975 yang bertugas untuk menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta pengembangan teknologi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, RUU Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara nomor 12 yang disahkan pada Maret 1982 oleh DPR RI dalam sidang paripurna. RUU ini selanjutnya menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga ialah pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seiring berkembangnya kesadaran dan kehidupan masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan juga adanya tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 yang disingkat dengan UU PLH ini disahkan juga dengan peraturan lain dalam bentuk keputusan presiden dan keputusan menteri. Empat, kebijakan berwawasan lingkungan. Singkatnya, diperlukan perubahan cara penguasaan dan cara pemanfaatan terhadap alam yang lebih baik dan lebih ramah. Nah, menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetapi juga bagian dari alam itu sendiri, sebagai partisipan dalam ekosistem di bumi ini. Nah, manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, dan mendukung juga mengembangkannya. Terakhir ialah membangun etika lingkungan baru. Untuk membangun etika lingkungan baru nih, ada beberapa rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Di antaranya
Yang pertama ialah manusia harus menghormati alam. Yang kedua ialah manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab khususnya terhadap lingkungan lokal sendiri. Yang ketiga ialah manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima ialah etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras tentang pengerusakan dan penghancuran alam sebagian maupun keseluruhan. Yang kelima ialah perlu dikembangkannya prinsip proporsionalitas. Yang keenam, yang terakhir ialah prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Selanjutnya, materi mengenai mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Nah, dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan memiliki 3 pola pendekatan. Yang pertama itu pola pendekatan filosofis, yang kedua pola pendekatan ekologis, yang ketiga ialah pola pendekatan psikologis. Nah, kita akan membahas ketiga pola pendekatan tersebut. Yang pertama ialah pola pendekatan filosofis. Banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia itu untuk menghargai, mencintai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia itu dipandang sebagai subjek maupun objek dari pembangunan itu sendiri. Pada dasarnya, tujuan dari pembangunan ialah untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua manusia, sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu dapat terwujud. Manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, cerdas, bertanggung jawab, dan efisien berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Ini bertujuan untuk terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia di masa kini maupun di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu, keberadaan psikologi lingkungan itu memiliki peranan yang penting. Psikologi lingkungan mengantarkan manusia untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga tingkah laku, serta memotivasi manusia untuk membangun komitmen dalam bekerja sama, baik secara individu maupun secara kolektif, untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan yang terjadi saat ini dan mencegah timbulnya masalah baru yang akan datang di masa selanjutnya. Nah, psikologi lingkungan ini merancang beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ialah membangun kesadaran, yang kedua ialah transfer pengetahuan, yang ketiga ialah pengembangan sikap, yang keempat ialah pemberian keterampilan, yang kelima ialah partisipasi dan observasi, dan yang keenam, yang terakhir ialah evaluasi dan refleksi. Selanjutnya ialah yang kedua, pola pendekatan ekologis. Dalam pola pendekatan ekologis ini terdapat 2 sikap, yaitu sikap teknokratis dan sikap dikotomis. Nah, yang pertama sikap teknokratis. Apa itu sikap teknokratis? Nah, sikap teknokratis ialah pada intinya itu merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia.
Yang kedua ialah sikap dikotomis. Sikap dikotomis itu berarti melihat dan menempatkan lingkungan secara terpisah dari kehidupan manusia dan sudut pandang kepentingan. Adapun beberapa pokok persoalan manusia dalam melihat lingkungannya, saya akan menyebutkannya satu persatu. Yang pertama ialah cara manusia melihat lingkungannya yang mempunyai dasar kepentingan. Yang kedua ialah cara memanfaatkan lingkungannya. Yang ketiga ialah cara mengelola lingkungan. Yang keempat ialah cara menyelamatkan lingkungan. Yang ketiga ialah pola pendekatan psikologis. Nah, pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya dalam memelihara keseimbangan antara lingkungan alami, yaitu sumber daya hayati maupun sumber daya non-hayati, dan lingkungan binaan, sumber daya manusia dan juga sumber daya buatan. Sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi atau ketergantungan antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan keberlanjutan fungsi alam semesta. Selanjutnya ada psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas tentang psikologi lingkungan. Apa itu psikologi lingkungan? Psikologi lingkungan adalah suatu disiplin yang memerhatikan dan mempelajari hubungan antar perilaku manusia dan lingkungannya. Psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama ialah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar tentang manusia dan lingkungan. Yang kedua ialah memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan yang aktual, baik yang terjadi di tingkat lokal, regional, maupun tingkat global. Tiga, mengantarkan penemuan-penemuan alternatif tentang cara mengatasi permasalahan lingkungan melalui pendekatan ekologis dan penerapan bagi kehidupan manusia. Ya, selanjutnya yang kedua, psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Nah, peranan psikologi lingkungan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan itu meliputi 3 hal. Yang pertama, fungsi inspiratif, yang kedua, fungsi daya operatif, yang ketiga ialah fungsi evaluatif. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kurang lengkap atau ada kesalahan dalam pengucapan. Untuk lengkapnya bisa dibaca di buku ini, buku Ekologi Administrasi karya Dr. Sahaya Anggara MSI, di halaman 8 sampai halaman 16. Ditutup oleh wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.